Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi siapa sih sebenarnya nenek moyang kita ini? Terus nenek moyang kita itu asalnya dari mana? Lah, untuk mengungkap itu semua, para ahli itu mengemukakan beberapa teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori. Teori pertama yaitu teori Yunan. Kalau teori Yunan itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Teori ini itu juga didukung oleh beberapa ahli, yakni Muhammad Ali, kemudian R.H. Gelden, dan J.H. Kern. Kenapa teori ini itu menganggap bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Tiongkok? Karena didasarkan pada hasil penemuan teknologi dan adanya persamaan bahasa dengan Yunan. Jadi ada beberapa kapak tua yang ditemukan di wilayah Nusantara itu ternyata memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di wilayah kawasan tengah. Makanya para ahli itu menyimpulkan bahwa telah terjadi migrasi atau perpindahan penduduk dari wilayah Yunan ke wilayah Nusantara. Kemudian dari segi bahasa, itu juga memiliki persamaan, di mana bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara itu memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Dengan adanya persamaan bahasa itu juga dapat disimpulkan bahwa ada perpindahan penduduk Champa yang di Kamboja dari dataran Yunan itu menuju wilayah Nusantara. Terus mereka itu melakukan perpindahan itu dengan menyusuri Sungai Mekong. Migrasi penduduk Yunan menuju kepulauan Indonesia itu sendiri dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama itu adalah orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Gelombang pertama yaitu orang Negrito. Jadi orang Negrito itu masuk ke Nusantara diperkirakan sejak 1000 sebelum Masehi. Orang Negrito itu memiliki ciri fisik kulitnya gelap, terus rambut keriting, hidung lebar, dan bibirnya tebal. Orang Negrito itu mendiami wilayah daerah Papua dan Riau. Terus gelombang berikutnya yaitu Proto-Melayu atau disebut juga dengan Melayu Tua. Kalau Proto-Melayu itu masuk ke wilayah Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi. Proto-Melayu itu memiliki ciri rambutnya lurus, kemudian kulit kuning, dan memiliki mata yang sipit. Untuk persebaran di wilayah Nusantara itu sekarang masuk dalam wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi Proto-Melayu itu berkembang menjadi suku Toraja, kemudian suku Dayak, Batak, dan Sasak. Gelombang ketiga yaitu Deutero-Melayu atau yang kita sebut dengan Melayu Muda. Itu masuk sejak 500 sebelum Masehi. Keturunan Deutero-Melayu itu berkembang menjadi suku Sunda, kemudian Jawa, Melayu, Betawi, dan Manado. Berarti kita ini itu termasuk keturunan dari Deutero-Melayu, yang ciri fisiknya itu seperti kita pada umumnya. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Kalau teori Nusantara itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Hal ini itu didasarkan pada banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemarin pada materi sebelumnya mengenai jenis manusia purba itu kan banyak ditemukan di Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu ya berasal dari Indonesia sendiri. Selain itu, bangsa Melayu itu merupakan bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Lah, peradaban tinggi itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa melalui proses perkembangan dari kehidupan sebelumnya. Teori ini itu didukung oleh beberapa ahli juga, yaitu Muhammad Yamin, kemudian Gross Keraf, dan J. Crawford. Teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan.
Kalau teori out of Taiwan itu menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Taiwan. Karena bahasa yang digunakan itu memiliki rumpun yang sama, yaitu Austronesia, rumpun Taiwan. Terus teori yang keempat yaitu teori out of Africa. Teori ini itu menyatakan nenek moyang kita itu berasal dari Afrika. Hal ini itu didasarkan pada hasil penelitian DNA, di mana manusia modern itu berasal dari kawasan Afrika yang kemudian melakukan migrasi menuju Asia bagian barat hingga masuk ke wilayah Indonesia. Berikutnya yaitu persebaran ras di Indonesia. Ada dua ras yaitu ras Mongoloid dan ras Australoid. Ras Mongoloid itu berasal dari Asia Tengah, kemudian melakukan migrasi menuju Asia Tenggara, lalu menyebar ke Indonesia bagian barat sehingga sampailah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan untuk ras Australoid itu berasal dari kawasan Australia, kemudian menyebar ke Indonesia bagian timur, tepatnya di wilayah Papua atau Irian Jaya. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.